Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak dosen pembimbing mata kuliah Pancasila, Bapak Muhammad Yusan Sri Batubara SPD MSI. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara. Saya Hafiz Wahyu Wijaya Marpaung bersama Sinta Sukma Ayu, Messi Suwarni Banurea, Mega Hasibuan, dan Nabila Izmi Aina. Yang pertama, pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sangsekerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting rakyat Indonesia. Menurut Notonegoro, Pancasila adalah dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Sedangkan menurut Insinyur Soekarno, Pancasila merupakan isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-menurun berabad-abad lamanya, terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya sebagai falsafah negara, namun lebih luas lagi, yaitu falsafah bagi bangsa Indonesia. Dari beberapa pandangan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia. Selanjutnya, lambang Pancasila. Bintang emas. Bintang emas merupakan simbol sila pertama dalam Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Simbol berbentuk bintang ini terletak di bagian tengah. Lambang bintang tersebut memiliki makna sebagai sebuah cahaya, yaitu yang dipancarkan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada umat manusia. Latar belakang hitam pada lambang bintang emas tersebut menggambarkan warna alam, berkah dari Tuhan yang menjadi sumber segalanya di muka bumi ini. Selanjutnya, rantai emas. Rantai emas merupakan lambang dari sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol ini terletak di bagian kanan bawah. Mata rantai dalam simbol tersebut berbentuk persegi dan lingkaran yang saling mengaitkan. Mata rantai berbentuk persegi 4 merupakan lambang laki-laki, sedangkan mata rantai lingkaran menggambarkan perempuan. Kemudian, mata rantai yang saling mengaitkan melambangkan hubungan timbal balik antar umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, pohon beringin. Pohon beringin merupakan simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol ini terletak di atas simbol rantai atau di ujung kanan atas. Pohon beringin dengan akar yang menjulur ke bawah diartikan sebagai tempat berteduh. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara diibaratkan sebagai peneduh bangsa Indonesia untuk berlindung dan merasa aman. Pohon beringin juga memiliki akar tunggang yang kuat, menggambarkan persatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, kepala banteng. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbol ini terletak di bagian kiri atas. Lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilaksanakan secara tegas. Kemudian yang terakhir, padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan simbol sila kelima atau terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbol ini terletak di bawah simbol kepala banteng atau di bagian bawah kiri. Padi dan kapas melambangkan dua hal yang dibutuhkan manusia demi bisa bertahan hidup. Padi melambangkan ketersediaan makanan, sementara kapas ketersediaan pakaian. Dengan adanya ketersediaan pangan dan pakaian, manusia akan bisa bertahan dan hidup dengan nyaman di negara Republik Indonesia. Demikian penjelasan dari saya.
Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kami, Mega Hasibuan. Baiklah, perkenalkan nama saya Mega Hasibuan. Di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya yaitu konsep dasar Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa dikarenakan suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan, baik yang dari dalam maupun dari luar. Peranan dan fungsi Pancasila. 1. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna, yaitu pertama, Pancasila sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat. Kedua, Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, sehingga tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Ketiga, Pancasila sebagai dasar arah dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. 2. Pancasila sebagai sumber hukum dasar nasional. Maksudnya adalah, segala aturan hukum yang berlaku di negara kita tidak boleh bertentangan dan harus bersumber pada Pancasila. 3. Pancasila juga sebagai sumber hukum tertulis dan tidak tertulis. Maksudnya adalah, Pancasila sebagai sumber hukum tertulis yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Sedangkan sumber hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan berkembang di masyarakat, tetapi tidak tertulis seperti halnya hukum adat atau hukum kebiasaan. Sekian dari saya mengenai peranan dan fungsi Pancasila. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Ismi Aina. D. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Adapun fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup adalah: pertama, Pancasila dijadikan petunjuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan terjadi di masyarakat, baik itu permasalahan yang terjadi di Indonesia atau bahkan di masyarakat dunia. Kedua, Pancasila bisa menjadi cara untuk menyelesaikan persoalan budaya, sosial, ekonomi, dan politik agar negara kita semakin maju. Ketiga, warga negara Indonesia jadi memiliki acuan untuk membangun dirinya berdasarkan apa yang menjadi cita-cita bangsa. Keempat, Pancasila sebagai pandangan hidup bisa mempersatukan masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Pancasila harus bisa dijadikan pandangan hidup oleh seluruh warga negara Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah sebagai sebuah keputusan akhir yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang harus dilakukan pelestarian kepada seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Pancasila sebagai pemersatu bangsa terdapat dalam sila ketiga Pancasila, yakni sila persatuan Indonesia. Artinya, bahwa Pancasila sangat menekankan dan menunjung tinggi persatuan bangsa. Hal ini berarti bahwa Pancasila juga menjadi alat pemersatu bangsa. Saya Sinta Sukmayu akan menjelaskan fungsi-fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Pancasila sebagai pedoman hidup juga diharapkan bisa menjadi pemersatu bangsa meski berasal dari latar belakang yang berbeda. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Maksud Pancasila sebagai jiwa bangsa yaitu bahwa Pancasila berperan sebagai nyawa, sumber, pandangan hidup, ideologi bangsa, bahkan ciri khusus bangsa Indonesia, di mana Pancasila ini didapat seiring dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sehingga mampu membedakan antara ciri khas bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya, sehingga dapat dijabarkan kembali bahwa Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia
berarti setiap aktivitas, perbuatan, tindakan, serta pemikiran seluruh individu di Indonesia berdasarkan dan berpedomankan kepada Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Fungsi ini perwujudan dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia itu sendiri yang diyakini kebaikan dan kebenarannya. Sebelum ditetapkannya Pancasila sebagai dasar yang sah, Indonesia memang sejak dahulu menganut nilai-nilai budaya luhur yang telah tercipta di tengah-tengah masyarakat nenek moyang Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa karena Pancasila lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia dan merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam sikap mental maupun tingkah lakunya sehingga dapat membedakan dengan bangsa lain. Kemudian yang keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Fungsi ini memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan kepada Pancasila. Akan tetapi, keberadaan Pancasila tersebut semakin tergerus dalam sistem hukum nasional. Hal demikian dilatar belakangi oleh 3 alasan, yaitu yang pertama, adanya sistem resistensi terhadap Orde Baru yang memanfaatkan Pancasila demi kelanggengan yang bersifat otoriter. Yang kedua, penguatan pluralisme hukum yang mengakibatkan terjadinya kontradiksi-kontradiksi atau disharmonisasi hukum. Yang ketiga, status Pancasila tersebut hanya dijadikan simbol dalam hukum. Fungsi yang terakhir atau yang kelima yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Pancasila dijadikan sebagai cita-cita dan tujuan yang hendak dicapai Indonesia, yaitu masyarakat yang Pancasialis. Dasar negara Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memuat cita-cita dan tujuan nasional. Cita-cita bangsa Indonesia adalah rakyat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekian penjelasan saya mengenai fungsi-fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, saya Mrs. Suharni Banurea akan menjelaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 yang menandakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia dan menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh karena setiap sila dalam Pancasila tidak dapat diantesiskan satu sama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang sesungguhnya berisi 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi negara kesatuan Republik Indonesia dengan alasan berikut. A. Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan antar golongan secara berkeadilan yang sesuai dengan kemampuan dan hasil usahanya. Hal ini ditunjukkan dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri atas ribuan pulau sesuai Persatuan Indonesia. C. Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak-hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa. Hal ini selaras dengan berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. D. Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai acuan dalam mencapai tujuan tersebut. Pancasila sebagai kaidah negara fundamental. E. Pada sila keutuhan yang Maha Esa menjamin kebebasan untuk beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Kemudian pada sila Persatuan Indonesia mampu mengikat keanekaragaman dalam satu kesatuan bangsa yang tetap menghormati sigat masing-masing seperti apa adanya. F. Pancasila memberikan jaminan terrealisasinya kehidupan yang pluralistik dengan menjunjung tinggi dan menghargai keberadaan organisasi Deresia Rifeni manusia sesuai dengan hakikat dan hartabatnya sebagai makhluk Tuhan. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Jadi kesimpulannya adalah
Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila menjadi sumber nilai, norma, dan kaidah bagi segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang dibuat dan berlaku di Indonesia. Kemudian daripada itu, Pancasila merupakan dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa dikarenakan suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi permasalahan baik yang dari luar maupun dari dalam. Demikianlah presentasi dan penjelasan dari materi kami. Apabila ada kesalahan, mohon kiranya untuk kami dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.